Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini pembicaraan kita mengenai takhalli, dan tajalli. Benarkah kita telah bertuhan? Lalu sejauh apa atau sedalam apa adanya Tuhan kita membawa pengaruh kepada kita? Apakah pada saat kita sedang sholat atau ibadah saja? Atau justru ketika sholat pun kita tidak memikirkan atau tidak merasakan Tuhan? Lalu apa arti bertuhan bagi kita? Berketuhanan yang Maha Esa bisa kita maknai memiliki Tuhan atau meyakini satu-satunya Zat yang Maha Kuasa sebagai penguasa, pengatur, dan pengendali segala sesuatu di seluruh alam semesta ini. Segenap benda yang ada, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada apapun, siapapun yang lepas dari kendalinya. Tidak satupun daun kering yang jatuh dari pohon tanpa takdirnya. Adakah keyakinan kita mencapai level seperti itu? Seharusnya begitu. Sebab itulah kenyataannya. Hanya Tuhanlah yang hidup. Selain Tuhan, dihidupkan. Kesadaran seperti inilah yang kita butuhkan untuk bebas merdeka dari belenggu ikatan material, merasa punya, merasa mampu, lepas dari rasa memiliki, membebaskan kita dari rasa kehilangan, rasa bangga diri, merasa baik, merasa benar sendiri, sehingga merasa punya hak untuk membenci mereka yang berbuat salah. Dan masih banyak lagi debu-debu atau noda-noda yang mengotori cermin hati kita, sehingga menghalangi hadirnya Tuhan dalam hati kita. Takhalli, dan tajalli adalah tahapan-tahapan yang harus kita tempuh agar mampu berketuhanan yang Maha Esa, yang menjadi modal utama untuk berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan berkeadilan sosial. Takhalli adalah kesadaran diri bahwa kita adalah orang yang kotor atau makhluk yang kotor. Takhalli adalah tindakan membersihkan kotoran-kotoran tersebut hingga tuntas. Sedangkan tajalli adalah munculnya sinar ilahi akibat pensucian diri dari segala kotoran-kotoran hati, hingga muncullah perilaku yang berketuhanan. Atau dengan kata lain, tajalli adalah penampakan wajah ketuhanan dalam bentuk budi pekerti yang luhur, yang selalu merahmati, memanfaati kepada siapa saja, apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Rasulullah adalah sosok tajalli yang paling sempurna di antara sesama manusia. Bila teladan kita adalah beliau, cobalah pelajari sejarah atau sirah Rasul dari berbagai sisi, terutama sisi Rasul sebagai manusia biasa, namun mampu mengemban misi kerasulan yang amat berat. Bila kita terjebak ke dalam anggapan status kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan Tuhan adalah manusia sempurna yang secara otomatis menjadi sempurna, justru menjadi penghalang bagi kita untuk meneladaninya. Banyak di kalangan umat Islam sendiri yang notabene umat Muhammad atau paling tidak mengaku sebagai umat Muhammad justru tidak berani atau tidak mau meniru Nabi karena merasa
dewasa tidak mungkin mampu meniru. Belum apa-apa telah diambil keputusan tidak mampu karena kita bukan nabi atau bukan rasul. Tanpa disadari, seakan-akan Nabi Muhammad bukanlah manusia yang semestinya menjalani hal-hal yang manusiawi, lapar, haus, mengantuk, capek, lupa, gagal, sedih, senang, marah, dan sebagainya. Lain halnya bila kita mau menelusuri kisah Nabi, kisah para Rasul dari sisi manusia biasa, sebagaimana dicantumkan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra 93, Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasulah. Katakanlah, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi utusan? Ayat ini memandu kita untuk meneladani Rasul sebagai sesama manusia seperti kita. Contoh nyata adalah penderitaan Rasul sebagai risiko dakwah yang dilaksanakan, hinaan, hujatan, fitnahan, dan bahkan ancaman pembunuhan. Lalu sebagai umatnya, atas dasar apa kita tidak terima apabila dihina, dihujat, atau difitnah, sedangkan Rasul saja mengalaminya? Wahai anak-anakku, murid-muridku, anugerah Tuhan yang berupa akal dan nafsu menyebabkan adanya harmonisasi atau keseimbangan pada diri manusia. Karena nafsu manusia punya keinginan atau kemauan, karena akal manusia punya kemampuan mengendalikan keinginan atau kemauan. Fitrah inilah yang membawa manusia kepada kehidupan yang dinamis, berkembang, dan terus berkembang. Mempertahankan hidup, memelihara, memperbaiki, dan mengembangkan diri manusia. Itulah mengapa manusia ditunjuk sebagai khalifah di muka bumi. Dengan nafsunya, manusia ingin memiliki sebanyak-banyaknya, ingin terbang setinggi-tingginya, ingin menyelam sedalam-dalamnya, dan ingin menjelajah seluas-luasnya. Dengan akalnya, manusia mampu mengukur batas kemampuannya, mempelajari setiap kesulitan, memperbaiki segala kekurangan, menyadari kesalahan-kesalahan, hingga terdorong untuk insaf, taubat, dan membenahi diri. Takhalli, tajalli. Di samping akal dan nafsu, manusia juga memiliki rasa atau hati atau qalb yang berfungsi untuk merasakan segala sesuatu. Senang, susah, rindu, benci, dendam, marah, menangis, menyesal, dan sebagainya. Dunia rasa adalah bagian terpenting dari diri manusia. Hal ini ditentukan hasil pertarungan atau keseimbangan antara nafsu dan akal. Bahkan bahagia atau menderitanya seseorang tergantung hasil pertarungan itu. Apabila akalnya yang menang, hidupnya akan damai, tentram, seakan-akan berada di surga. Akan tetapi, jika nafsunya yang menang, hidupnya terasa sengsara, menderita, bagaikan di neraka. Surga disimbolkan dengan air yang mengalir. Neraka dilambangkan dengan api yang berkobar-kobar. Wahai anak-anakku, murid-muridku, cobalah jujur pada dirimu sendiri. Tanyakanlah pada hatimu, rasamu sendiri, adakah air yang mengalir di dalam hatimu, ataukah api yang berkobar-kobar? Apakah penuh dengan cinta kasih, ataukah dendam, benci, dan kemarahan yang membara? Rasakanlah perbedaannya. Bila mana hatimu dikuasai oleh dendam, benci, dan amarah yang membara, apa sebabnya? Dari mana asalnya? Dan sampai kapan itu akan berlangsung? Sadarkah kamu bahwa setan berpesta pora, menari-nari kegirangan di atas hatimu yang penuh dengan kebencian? Setan menambahkan tambahan alas kaki, alas berpijak,
di atas kobaran api neraka yang amat panas. Setan amat berterima kasih atas kesediaanmu untuk menjadi hambanya, hamba setan yang setia menemaninya di dalam neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, cobalah lihat sekali lagi, lihatlah dirimu. Segeralah sadar dan bertaubat, mumpung masih ada kesempatan. Segeralah keluar dari kobaran api kebencian yang menyala-nyala dalam hati. Yakinlah kau tidak akan sanggup menanggungnya. Dan segeralah mohon perlindungan kepada Tuhan dari segala macam godaan setan yang terkutuk, setan yang bersemayam dalam hati kita sendiri. Mohonlah ampun kepada Tuhan setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya. Yakinlah Tuhan Maha Pengampun, Maha Penerima Taubat. Dan songsonglah hari esok yang lebih cerah, lebih damai, penuh dengan harapan, bersih dari segala kotoran hati dan pikiran, terutama bersih dari merasa bersih atau merasa baik, bersih dari merasa suci. Sadarilah tiada manusia yang sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. Sucikanlah nama Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan, dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi